Ini Pak, kemarin kita sudah memasukkan surat sebelum kita sampai ke sini untuk sosialisasi melalui wawancara ataupun investigasi di lapangan berdasarkan data dan fakta yang kami temukan dari rekan pers khususnya. Kami menemukan ada dari beberapa karyawan kurang lebih 14 kakak pada tahun 2020 yang lalu telah di PHK oleh pihak perusahaan PT Madinah Agrolestari ya, dengan dugaan cara sepihak tanpa ada diberikan pesangon. Nah, maka dari ini kami datang ke sini untuk meminta suatu tanggapan dari bapak-bapak yang terhormat yang memimpin di kubu ini untuk memberikan salah satu tanggapan kepada kami rekan pers khususnya untuk langkah kami menuju ke Pak Direksi dan Pak PJ Gubernur Sumatera Utara. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa alasan pihak perusahaan memberhentikan karyawan pada saat itu Pak, pada tahun 2020 yang lalu? Alasan perusahaan apa? Oke Pak, saya bantu jawab sedikit Pak ya untuk kejadian yang akhirnya pecah di tahun 2020. Kalau dari keterangan asisten, saya itu tidak bisa. Karena waktu itu yang bersangkutan, namanya lupa namanya, itu tidak mau bekerja, dan tidak mau bekerjanya itu karena tidak mau bertahan di hari Minggu biasanya Pak. Terus di hari Senin, Selasa, Rabu juga tidak mau bekerja. Sementara sudah kita berikan surat panggilan. Jadi secara aturan perusahaan maupun aturan Disnaker nomor 13 Undang-Undang nomor 13 tenaga kerja, karyawan yang 5 hari berturut-turut tidak masuk bekerja dan itu sudah diberikan surat panggilan 1-2, itu dianggap menggunakan surat pihak. Jadi bukan perusahaan yang memberhentikan, memang yang bersangkutan tidak mau bekerja. Oke. Terus untuk poin kedua yang kami pertanyakan, ini kan karyawan yang kurang lebih dari 14 kakak ya, yang telah di PHK pada beberapa tahun yang lalu, hingga detik ini pada tahun 2024 mereka belum ada mendapatkan ataupun diberikan yang namanya pesangon. Jadi kita meminta salah satu tanggapan dari Bapak pengurus pimpinan perusahaan. Bisa hanya aku jawab Pak? Tunggu Pak giliran. Apa biar Bapak perusahaan jawab. Ada satu untuk ini alasannya Pak. Ini akan mengangkat Pak Presiden nantinya. Sebenarnya sesuai dengan yang sudah mendapat putusan dari pengadilan, itu mengikuti putusannya, ya. Karena dasarnya karyawan tidak bekerja, kita sudah mengikuti aturan, mengikuti surat panggilan pertama, kedua, dan sudah dianggap mengundurkan diri secara sepihak. Tapi izin Pak, masalah surat peringatan dari pihak perusahaan kepada pekerja yang tidak bekerja selama 3 hari berturut-turut itu, cara pemberian surat SP-nya itu apakah berjarak dia atau langsung sekaligus dalam satu kali?
memberikan surat itu? Sesuai dengan apa jaraknya 2 hari dia tidak akan dikasihkan. Apa memang betul warga karyawan yang telah di PHK ini betul-betul berturut-turut dalam beberapa hari itu tidak bekerja atau hanya dalam hari minggu itu saja? Berturut-turut. Berarti mulai hari berapa, hari apa lagi? Karena sesuai dengan info yang kita dapat dari si korban cuma hari Minggu, karena dari pihak perusahaan untuk menyuruh bekerja. Ternyata si korban ini seorang Kristiani. Jadi kalau Kristiani di hari Minggu itu kan itu hari besar untuk ibadah. Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang itu bekerja. Nah, jadi hanya gara-gara mereka tidak bekerja dalam hari Minggu itu, besoknya mereka dipanggil atau dikeluarkan dari pekerjaan ini. Mereka tidak ada mengatakan kepada kami atau menyampaikan bahwa mereka itu berturut-turut tidak bekerja, cuma dalam hari Minggu itu saja. Tapi kan kita buktikan kalau dia namanya sudah dapat surat panggilan, berarti 1-2 saat panggilan pertama, berarti kan mereka tidak ada bekerja. Kalau dia sampai masuk ke surat panggilan kedua sampai ketiga, berarti dia tidak ada bekerja. Tapi cara masuk suratnya sekaligus panggilan pertama, panggilan kedua, Hanya satu lembar surat. Iya betul. Berarti nggak bisa. Nggak ada artinya jarak ngasih panggilan ke satu, langsung baru seminggu kemudian ngasih Iya. surat panggilan kedua, nggak ada. nggak ada. Langsung ya. Nah ya, itu dia. Surat panggilan itu diberikan 2 hari sekali, Pak. Kalau 2 hari berturut. Ini namanya. Surat panggilan. Ini coba jelaskan dulu. Korban belum dijelaskan dulu kami dari rekan tesnya. Coba Bapak. Ini Pak, kita ini kerja di PT mungkin sekarang udah diubah. Jadi kita tinggal di 4 Mei kemarin tahun 2020. Ini kejadiannya kerja hari Minggu, tapi cuman kami nggak terima kerja hari Minggu, bahkan Pak Asisten maksa. Jadi hari itu juga alat kami itu ditarik. Bagaimana? Memang betul dibilang Bapak ini tadi, dikasih panggilan 1. Bagaimana kami bisa kerjaan? Kami udah ditarik. Kan gitu. Yang menarik siapa? Ya, udah dibawa mobil kok. Iya, maksud saya. Ya, kita pokoknya supirnya datang ngambil alat itu. Mandornya kalau enggak masih ada naik orang sama storus. Ya itu sebutkan. Nah, itu yang ngangkat. Kalau kami nggak mau ngangkat itu. Berarti dari pihak perusahaan lah. Ah, itulah. Jadi mau gimana kita kerja? Alat udah ditarik. Berarti Itu panggilan ke 1. Baru masuk panggilan kedua. Itu dia. Panggilan surat kedua beberapa hari kemudian setelah Bapak mendapatkan surat SP1 ya. Apakah di hari yang sama atau di hari yang berbeda? Hari yang berbeda juga Pak. Kalau panggilan bukan. Tapi kalau SP-nya 1-2 gitu dalam bunyi suratnya gitu. Dan kalau SP-nya, tapi panggilannya beda, berturut-turut. Tapi kalau SP-nya, iya 1 lembar suratnya SP1 sama SP2. Kan beda panggilan sama SP. Mohon izin Bang, sesuai keterangan dari Bapak ini tadi mengatakan bahwa ada undang-undang 13 di dalam undang di sana Bang. Apa benar itu? Setelah diberi peringatan pertama, ya kan? Apa orang Bapak katanya tidak bekerja selama 8 bulan selanjutnya? Apa alasan tidak bekerja? Ya kan, udah bilang tadi Pak, alasan kita udah ditarik. Bagaimana bisa? Sebagai korban. Sebagai itu dia. jelaskan juga nanti. Oke, keterangan dari Bapak. Kita barangkali coba bilang satu lagi. Saya nanya sama Bapak. Berdasarkan keterangan dari orang Bapak selaku korban yang menyampaikan kepada kami hingga kami dari Medan turun ke sini, ya, sebagaimana yang Bapak alami, yang Bapak rasakan pada saat itu beberapa tahun yang lalu. Bapak karyawan masuk pada tahun berapa? Dari tahun 2013 Pak. Tahun 2013. Berhentikan tahun 2020. Mengabdi selama 7 tahun kurang lebih. Iya, Pak. Diberhentikan pada tahun 2020. Iya. Alasan pada saat itu Bapak diberhentikan alasannya apa? Kerja hari Minggu aja Pak. Bapak nggak kerja pada hari Minggu? Iya. Itu
aja. Berapa kali Cuma di hari itu juga. di hari itu? Berapa hari kemudian Pak itu alatnya ditarik? Besoknya Pak, alatnya ditarik. Satu hari sesudah itu tadi. Dan satu hari sesudah itu besoknya ditarik alatnya. Kalau enggak kalian kerja alatnya ditarik. Gitu. Datang mungkinnya depan rumah. Sore Sabtu itu aja langsung. Itu. Minggu-minggu sebelumnya apakah Bapak bekerja enggak? Enggak. Sebelum ditarik itu Sebelum kalau aku nggak pernah. berapa hari sebelum ditarik itu Bapak kerja? Sesudah ditarik Pak nggak ada kerja Enggak, lagi. sebelum ditarik, ya kan? Apa orang Bapak terus bekerja gitu? Kerja. Kalau hari biasa ya kerja Pak, tapi cuman kalau hari Minggu ya itulah yang kita masa mesin aja Pak bisa jing kalau nggak ada stoknya, ya kan? Apalagi kita makan nasi, ya berapalah tenaganya? Oke, saya nanya lagi sama Bapak. Hanya alasan Bapak tidak masuk kerja pada saat hari Minggu, Bapak langsung di PHK oleh pihak kebun. Pada saat Bapak bekerja selama 7 tahun ya, 7 tahun, Iya, Bapak ada nggak melakukan culik buah di kebun? Enggak Pak, Ada. Nggak. Bapak pernah nggak melakukan anarkis di kebun ini? nggak ada Pak. Nggak ada. Lalu Bapak bekerja dengan adanya yang baik-baik itu ya? Iya, Pak. Hanya cuma nggak kerja pada hari Minggu saja? Pada hari Minggu, ya. Oke. Itu aja. Jadi Bapak ya, saya tanya ini Bapak ini ya, Bapak bekerja berapa tahun? Masuk saya Pak mulai tahun 2016. 2016. Diberhentikan pada tahun berapa? Tahun 2020. Lalu berapa tahun Bapak mengabdi tersebut? 4 tahun. Bapak karyawan tetap atau BHR? Enggak, ambil saya karyawan dari tahun 2019. Jaga karyawan. Oke. Jadi supaya jelas nantinya Pak kami melanjut ini Tahun sebenarnya. 2019. Jaga karyawan. Jadi udah kerja mulai tanggal 18 bulan 7 tahun 2020. 20. Sama dulu. Akhir ya. Bapak kerja di kebun ini sudah berapa tahun? Mulai tahun berapa? Masuk kerja tahun 2011 Mas. 2011. 11. Nah, terus Bapak di PHK pada tahun berapa? Tahun 2020. Setahu Bapak, pada tahun 2020 yang lalu, anggota karyawan yang bekerja di PT Madinah Agro Lestari ini berapa orang yang PHK? 14 Pak. 14 orang. Pada hari itu juga. Iya Pak. Lalu alasan pada hari itu juga terjadi di PHK pada tahun 2020 yang lalu, alasannya hanya nggak masuk kerja pada hari Minggu. Betul Pak. Tidak ada lebih. Bapak pernah nggak nyuri buah di kebun ini? Tidak pernah Pak. Jujur. Jujur Pak. Iya. Bapak pernah nggak anarkis atau mukul mandor atau asisten? Pernah? Tidak pernah Pak. Nggak pernah ya. Oke. Jadi ini Pak manajernya mana? Saya mau ngomong sama Pak manajer. Kami dulu. Oh, Bapak dulu ya Pak. Begini Pak, Bapak sendiri sudah ini kami supaya ya, yang kami temukan dan hasil tanggapan dari pihak perkebunan ada keseimbangan. Jadi Bapak juga di sini sudah mendengar apa hasil wawancara kami dari para korban. Terus gimana tanggapan dari pihak kebun? Kalau dari kami Pak ya, kalau Ya. kita saat itu Sabtu maksudnya ditarik anaknya, berarti minggu gak ada dipaksa lagi kan, gitu kan? Minggu gak dipaksa, kan alat ditarik. Jadi kita lakukan panggilan. Kalau masalah alat ditarik kan bisa dikembalikan, ya kan dipanggil untuk bekerja, ya kan ada nggak untuk datang bekerja? Saya tanya dulu lah kembali. Kan dipanggil untuk bekerja, itu panggilan untuk dipanggil untuk bekerja. Bukan untuk diapa-apain, alat ditarik untuk diapakan supaya jangan nanti alat disalahgunakan. Alat itu ditarik bukan untuk menganggap Bapak itu tidak bekerja kembali. Kalau kami tidak menganggap Bapak untuk tidak bekerja kembali, kami tidak tanya apa, kami panggil bekerja, kami biarkan. Kami panggil untuk bekerja. Ada enggak kesediaan Bapak untuk datang kembali bekerja? Itu saja. Kalau dia berarti tidak ada, kan itu saja. Kan kita anggap itu kan suatu ya tindakan yang kita harus panggil lagi kedua sesuai dengan aturan, tidak mau juga
Yang ketiga ya berarti kita anggap bukan diri secara sepihak. Mungkin saya demikian. Mengundurkan diri dengan cara Saya dipanggil untuk bekerja tidak mau, tidak ada etikat untuk kembali bekerja kembali. Kalau alat ini ditarik, bukan kita mereka ini nggak kita kasih kerja, ya kita kembalikan lagi dengan komitmen ya benar bekerja. Kalau memang hari Minggu tidak mau bekerja ya sudah, ya udah biar biasa. Kan gitu, kita kembalikan. Alat itu kita kembalikan kembali. Tapi mereka kita panggil tidak ada mau yang datang. Belum mas saya. Ini aja Pak, asistennya yang membaca kami masih di sini kan? Ya, santai Pak. Masuk. Iya. Kita kan Pak, kita di sini tadi Kita intinya bukan bagaimana di sini. diskusi. Kita wawancara sesuai dengan yang kita sampaikan aja Bapak kan. Bapak ini juga nggak tahu juga gimana. Ya, melihat ada Bapak. kesimpulan. Kami juga kan begitu. Kita bersama-sama seimbang. Sekarang logikanya kan seperti itu cara berpikirnya. Dipanggil bekerja, bukan Bapak itu alatnya ditarik enggak bekerja. Tapi langsung dibawa dikasih di mobil. Bisa langsung diusir sama bukan yang kan itu kata pengakuan orang ini. tadi bahasa Masih ada Pak? tadi kan Kita- saya tadi mereka ini ngomong nggak ada potong ya. Pak Lantai, ya. Tadi bahasanya satu sore Iya, Jadi, satu-satu. alat ini maksudnya diamankan, ya kan gitu. Diamankan, kemudian kita panggil, kita buat surat panggilan bekerja, tapi tidak ada yang datang. Kita panggil lagi, kan sesuai dengan terus seperti itu. Kita buat lagi panggilan kedua, tidak ada. Yang ketiga, ya, kita anggap ya sesuai dengan aturan kan bukan secara sepihak seperti itu. Kira-kira kalau dari kami apa ya komentarnya Pak. Izin dulu Pak. Kebetulan ini kan keterangan dari korban ini hanya satu aja yang dari kronologisnya. Itu Pak Maduru sebagai korban juga. Coba Pak diceritakan bagaimana kronologis pada saat itu pemecatan itu sebetulnya. Supaya saya sampaikan ya. Perkenalan diri dulu Pak Yontawa Pak. Kejadian tertanggal 18 bulan Juli tahun 2024. Kami mengikuti aturan perusahaan, ikut apelan bekerja kan. Diarahkan pekerjaan itu Pak. Lalu asisten ini mengasih tambahan arahan besok kerja. Kami mengasih keluhan, Pak kalau besok Pak tolong kami nggak bisa Pak. Jadi lalu jawaban Bapak asisten ini, bagi siapa yang mau bekerja besok keluar dari perusahaan ini. Jadi kami pun pada saat itu Pak bukan mogok atau apa, kami hanya menunggu solusi gimana dari Bapak itu kan gitu. Lalu jam 11 siang Pak dipanggil kami di kantor divisi yang muncul Pak surat SP1 dan 21 surat. Dan kemudian Pak sorenya langsung alat diangkat. Di situ sakit kan tadi makan surat panggilan itu Pak kami jujur kami nggak open soalnya kenapa dipanggil lagi sementara pada saat kejadian SP1 dan 21 surat. Kedua, sorenya diangkat alat itu semua. Itu pun secara kekerasan itu Pak. Kekerasannya seperti Maksudnya apa? secara kekerasan itu kami nggak berikan. Jadi Bapak pimpinan itu meminta itu hak perusahaannya. Terpaksa kami berikan Pak. Bapak asisten. Bapak asisten ini. Apa alasannya itu ditarik Pak? Ya, Pada saat ini bisa karena nggak kerja ditarik loh Pak. Yang satu lagi yang hari Minggu itu aja. Pada saat itu juga. Ya hari Minggu. Hari Sabtunya itu ditarik. Pada saat kejadian itu kami menolak bekerja hari Minggu. Pada saat sorenya itu juga ditarik alat itu. Oh, coba tanyakan orang Bapak di mana bersama orang Bapak bekerja sama kayak gitu sebagai pekerja gitu kan. Nah, jadi itu yang terima kami sebagai tenaga umum Pak. Seakan-akan ya nggak ada lagi toleransinya lah kita cuma cara binaan orang Bapak. Nah, dari situ kejadiannya. Jadi tanggapan Pak Manajer pada saat itu atau yang menarik kalian itu apa ketika kalian menyampaikan hal itu, apa jawabannya? Nggak ada Pak. Nggak ada itu Pak. Cuman itu aja kejadiannya. Tapi setelah beberapa hari terjadi itu baru dimunculkan surat panggilan itu pun surat panggilan itu Pak. Berturut-turut itu. Bertuturnya seperti apa Pak? Istilahnya dikasih hari ini besok lagi dikasih. Jadi tetap kalian aja. Istilahnya nggak ada jarak kayak 3 hari atau 5 hari. Kalau seingat Bapak hari apa itu dikasih yang pertama Pak? Ya lupa lupa yang berarti surat. Enggak, maksudnya itu kan Bapak keterangan Bapak tadi mengatakan ya kan yang hari Sabtu itu kejadian kan, minggunya kalian nggak bekerja. Berapa hari kemudian dikasih surat itu lagi, surat SP pertama Pak? Kalau surat SP tadi itu Pak, pada saat itu juga satu dan 21 surat SP-nya udah. Pada hari Sabtu itu Pak? Pada saat Sabtu itu sorenya pun alatnya ditarik langsung. Oh, gitu kejadiannya Pak. Baru SP ketiganya kapan? Bukan SP lagi Pak, surat panggilan yang Surat panggilan. kan orang Bapak tadi. Kalau nggak salah tanggal 20 itu hari Senin
Baru besoknya lagi dimunculkan lagi surat SP itu, baru ketiganya langsung diputuskan bahwasanya nggak dipekerjakan lagi karena udah dikasih surat panggilan 1 dan 21 sudah apa? Itu bukan Sudah melanggar undang-undang perusahaan kan? Nah, jadi menurut Pak Manajer itu keterangan dari korban Apa itu udah sesuai dengan aturan yang ada? nah, Izin Pak ya. ya, Saya untuk tambah sedikit Pak. Pertama sebelum kita jauh ke situ, masalah ini kan waktu itu sudah pernah dibahas dan diselesaikan di pengadilan PHI. Dan sudah pernah selesai di PHI tahun 2020 atau 2021 waktu itu dengan putusan perusahaan tidak salah. Ya. Hasil sidang waktu itu perusahaan tidak salah. Oke. Jadi kalau kronologisnya tadi dibilang Pak siapa? Hari ini suara Pak. Ini suara dulu Iya. Pak. Pak siapa? perubahan malu Pak. Oke. Dibilang tadi alat tarik. Iya. Saya bacakan lagi kronologisnya Pak ya. Supaya sama-sama Bapak pun tahu. Di kronologis yang di kami itu berdasarkan hasil penjelasan dari asisten. Saya bacakan dulu. Kronologis aksi mogok kerja PT Divisi 4 PT MAL tanggal 18 sampai 23 Juli kejadiannya 2020. Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 telah terjadi aksi mogok kerja karyawan panen Divisi 4 sebanyak 14 orang. Oke, 14 orang ya. Dengan kronologis sebagai berikut. 1. Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 6.15 saya asisten Divisi 4 nama Hendra Alman Harap Iya. beserta mandor panen Marsihar Nenggolan dan Sofian Hasan mengarahkan pekerjaan panen kepada pekerja panen 2 mandoran sebanyak 39 orang tenaga panen sampai pagi. Dalam pengarahan tersebut saya bersama mandor menyampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 akan dilakukan panen kontanan dengan mempertimbangkan pusingan yang masih tinggi. Namun ada satu mandoran Pak Marsihar Nenggolan, ada 17 orang yang masih tinggal di area sampai pagi dan beberapa orang pemanen menolak karena alasan mau ibadah, benar ya? Oke. Lalu saya menjelaskan kepada mereka bahwa panen kontanan ini bersifat tidak ada paksaan dan tidak ada larangan bagi yang mau ibadah. Negara saja menjamin semua warganya untuk ibadah, Pak. Jadi perusahaan tidak memaksakan itu. Oke. Panen kontanan bisa saja dilakukan sebelum ibadah atau sesudah ibadah. Tidak ada paksaan waktu jam ibadah. Ya, tidak sesuai dengan aturan perusahaan jam 7 sampai jam 9 tidak ada. Kalau panen kontanan itu bebas, yang penting di hari Minggu. Oke. Nah, instruksi tersebut kontanan bisa dilakukan sebelum ibadah atau sesudah ibadah sesuai instruksi Bapak Estate Manager yang disampaikan langsung kepada para pemanen beberapa bulan yang lalu di akhir pagi di usia 4 dan 5. Poin nomor 2, tapi saat saya menjelaskan hal tersebut ada pemanen yang bernama Perubahan Maluku. Siapa? Bapak Estate. Nah, Perubahan Maluku malah menjawab dan mempermasalahkan hal yang tidak perlu dibahas dalam bentuk provokatif kepada teman-temannya. Satu, mempermasalahkan fasilitas, masalah listrik, air dan lain-lain ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh asisten bahwa Bapak M sudah membuat usulan untuk fasilitas listrik maupun air. Oke. Tapi semua penjelasan yang sudah kami sampaikan tetap tidak bisa diterima oleh Perubahan Maluku. Poin ketiga, masih sambungan si Perubahan Maluku masih terus bertanya-tanya dan bersifat provokatif serta mengajak pemanen lain agar tidak mau kontanan pada hari Minggu. Karena sudah pukul 7.30, saya meminta semua untuk bekerja ke lapangan, kecuali Perubahan Maluku saya minta tidak usah dulu berangkat ke lapangan dan saya minta untuk datang ke kantor menemui saya. Benar? Oke. Poin nomor 3, setelah bubar saya ke kantor divisi untuk mengurus administrasi kerja 4. Sekitar pukul 8.30, mandor panen menjumpai saya dan menyampaikan bahwa pemanen yang masuk hanya beberapa orang saja dan sebagian lagi melakukan aksi tidak mau kerja. Lalu saya menyuruh mandor panen untuk mendata siapa saja pemanen yang tidak masuk kerja tanpa alasan tersebut. Setelah didata, dapatlah jumlah yang tidak masuk kerja tersebut sebanyak 14 orang. Oke. Poin nomor 5, pukul 8.30. Hal ini saya sampaikan Bapak Estate Manager melalui HT yang saat itu berada di Divisi 1 dan menyampaikan kepada kami agar memanggil dan mengimbau semua pemanen yang mogok tersebut bekerja dulu. Sore setelah pulang kerja akan dikumpulkan dan membahas masalah yang bermasalah mereka. Karena hal ini sudah beberapa kali terjadi dan langsung Bapak EM yang menjelaskan serta menyampaikan kembali bahwa kerja hari Minggu kita yang bermohon sesuai konstitusi panen dan tidak boleh ada pemaksaan pada karyawan yang melakukan ibadah hari Minggu. Poin nomor 6, pukul 9.30 saya kembali menghubungi Bapak EM dan menyampaikan bahwa pemanen 14 orang tetap tidak mau bekerja
Bapak M menginstruksikan kepada saya agar menunggu sampai pukul 11. Jika sampai pukul 11 tidak juga mau berangkat kerja, maka kami diinstruksikan membuat surat peringatan 1 dan 2 sekaligus mulai hari Senin tanggal 20 Juli. Sementara mereka dipekerjakan untuk perawatan serak jangkos dan kulit penundulan. Oke, pukul 12, poin nomor 7, pukul 12, semua karyawan yang 14 orang saya panggil ke kantor divisi 4 untuk membagikan surat peringatan 1 dan 2 di tanggal 20 ya Pak. Serta menyampaikan bahwa hari tanggal 20 itu tenaga kerja yang berstatus SKU akan dipekerjakan ke pekerjaan perawatan hingga waktu yang belum ditentukan. Oke. Serta karyawan harian yang tidak akan diteruskan bekerja di divisi 4 selanjutnya, karyawan yang berstatus BHL meminta agar gaji mereka yang bekerja di bulan Juli tersebut agar dibayarkan hari itu juga. Dan saya sampaikan akan berkoordinasi dengan Bapak M. Poin nomor 8, pukul 13, Bapak Estate Manager menyampaikan sudah berkoordinasi dengan Pak KTU untuk mempersiapkan gaji karyawan status BHL untuk dibayarkan besoknya, minggunya. Oke, setelah saya sampaikan informasi pada Bapak Estate Manager, mereka bubar kembali ke rumah masing-masing. Sore pukul 16, poin nomor 9, pukul 16, sesuai dengan instruksi Pak M, kami menarik semua peralatan panen karena mulai Senin karyawan yang berstatus SKU sementara tidak membutuhkan alat panen lagi dikarenakan kerja ke serat jangkos dan kulit brondol. Jadi memang nggak perlu Bapak pakai alat panen. Sesuai alat panen dibagikan untuk memanen. Kalau Bapak tidak mau panen, Bapak serat jangkos atau kulit brondol Bapak nggak perlu panen. Itulah kenapa alat kerja Bapak ditarik. Oke? Nah, pukul 6, poin 12, pukul 6 seperti biasa kami melakukan apel pagi, namun ke-8 orang SKU dari 14 orang yang mogok itu 8 SKU ya, 6 BHL. Oke. Senin tanggal 20 jam 6 apel pagi, namun yang 8 orang SKU tidak masuk kerja pada hari Sabtu, tidak hadir juga di apel pagi. Oke, pukul 8.30 saya beserta Bapak Asket serta mandor panen Marsihar Nenggolan menuju perumahan karyawan bercanda untuk membagikan gaji karyawan BHL yang bekerja di bulan Juli tersebut sesuai dengan permintaan mereka. Namun pada saat kami tiba di rumah mereka, semua karyawan BHL dan juga karyawan SKU total 14 orang, tidak ada satu orang pun yang berada di rumah. Yang ada di rumah hanya para istri mereka, dan disampaikan oleh para istri mereka bahwa kemarin tanggal 19 Juli 2020 mereka semua berangkat keluar. Ya, oke. Nah, saya tanyakan tujuan mereka, para istri mereka mengatakan tidak tahu, dan hal ini langsung saya infokan ke Bapak Estate Manager yang saat itu berada di blok di lapangan. Bapak M menyampaikan jika mereka belum juga berada di perumahan hingga pukul 2.14 siang, maka saya diinstruksikan untuk membuat surat panggilan kerja, ya, surat panggilan kerja 1. Poin selanjutnya nomor 14, Senin, di hari Senin jam 7 malam, saya berserta mandor 1 Abdul Hadi Lubis dalam kurung ketua paguyuban perumahan divisi 4 dan 5 dan mandor panen Marsihar Nenggolan serta satu orang security atas nama Mas Mun menuju ke perumahan karyawan untuk membagikan surat panggilan kerja tadi, sekaligus menyampaikan agar mereka menghadap saya di kantor divisi 4 besok pagi. Nah, surat panggilan 1 tadi Pak ya. Pada saat saya membagikan surat tersebut, semua karyawan yang mengadakan aksi tidak bekerja tersebut satu pun tidak ada yang di rumah. Oke. Dan para istri juga menyampaikan tidak tahu kemana. Surat panggilan kerja 1 ini saya bagikan kepada istri mereka. Oke, namun mereka tidak mau menandatangani surat terima tersebut. Poin 15. Pada hari Selasa tanggal 21, saya menunggu mereka di kantor divisi hingga pukul 9.30. Ter-8 orang SKU yang mengadakan aksi mogok tersebut tidak ada yang datang. Poin 16, pukul 10.30 saya dan mandor panen mencari informasi ke perumahan, ternyata tidak satu orang pun dari mereka yang ada di rumah dan belum juga kembali ke perumahan. Dan langsung saya sampaikan kepada Bapak Askep Rayon 2, Pak Tauhid, dan Bapak Estate Manager. Bapak EM menyampaikan sesuai prosedur Rabu pada hari tersebut, jika besok hari Rabu mereka tetap juga tidak hadir di kantor divisi 4, maka selanjutnya akan diberikan surat panggilan kerja kedua. Oke. 17, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 jam 7 malam, sesuai instruksi Bapak EM, saya beserta mandor mendatangi rumah karyawan untuk membagikan surat panggilan kerja kedua. Pada saat itu semua karyawan SKU yang melakukan mogok sudah berada di dalam rumah, ya, sudah berada di dalam rumah. Dan saya langsung membagikan surat tersebut dan menyampaikan agar mereka menghadap saya besok pagi di kantor divisi 4. Hal ini menjelaskan kenapa Bapak bisa langsung dapat surat panggilan 1 dan surat panggilan 2 sekaligus. Ya, jadi sudah terjawab pertanyaan Bapak tadi. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli, saya menunggu mereka di kantor divisi 4. Namun hingga pukul 10 tidak satu pun dari mereka yang datang ke kantor divisi 4. Kemudian saya menyuruh mandor
atas nama Sihar Nainggolan tersebut dan Mandor 1 Abraham Budi keliling perumahan untuk melihat keberadaan mereka di perumahan dan ternyata mereka di rumah masing-masing. Hal ini langsung saya laporkan ke Bapak Asset Manager dan beliau menyampaikan agar membuat surat panggilan kerja ketiga sekaligus menyatakan mereka telah mengundurkan diri secara sepihak. Oke. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 19 saya beserta Mandor 1 dan Mandor Panen mendatangi rumah masing-masing SKU yang 8 orang tadi untuk menyampaikan surat panggilan kerja dan menyampaikan dengan surat ini secara undang-undang tenaga kerja mereka sudah dianggap mengundurkan diri secara sepihak. Masing-masing mereka menerima semua surat tersebut tanpa ada komentar apapun. Oke, poin 20, yes. Jangan dipotong dulu, saya masih ngomong. Kalau motong kita selesaikan aja. Oke, poin 20. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 22.30 Bapak Asset Manager menyampaikan pada hari Kamis sore pukul 13 Bapak KTU dalam kurung Abdul Karim Malimunti menerima melalui WA ponsel surat dari Disnaker Trans Penyambungan Bapak Luhut yang isinya menyatakan bahwa adanya pengaduan karyawan PT Imal berkenaan dengan pemaksaan karyawan untuk bekerja pada hari Minggu sehingga tidak bisa menjalankan ibadah. Jika Bapak langsung mendapat Disnaker kan? Oke. Nah, hari Jumat tanggal 24 Juli saya beserta Pak M, Pak Humas, Pak Sadri dan Bapak Asket serta Mandor juga sebagai tokoh utama yang beragama Nasrani Bapak Fa'ah Hakodadu Salawaju waktu itu berkumpul di kantor divisi 4 menunggu karyawan mengadakan aksi mogok kerja. Pagi harinya pukul 6 sudah diinformasikan untuk mengadakan pembicaraan. Jadi sebenarnya waktu itu sudah ada pembicaraan. Namun hingga pukul 10 semua karyawan yang mengadakan aksi mogok tidak ada satu pun yang datang. Oke, nah tanggal nomor 22 tanggal tersebut di jam 10.15 semua yang ada membubarkan diri karena emang yang mogok yang tidak mogok kerja tidak mau dibicarakan kembali. Jadi dari kronologis ini sudah masuk ke PHI Pengadilan Hubungan Industrial sudah selesai dengan keputusan bahwasannya tuntutan tersebut tidak bisa diproses bahasanya dan perusahaan tidak ada kesalahan waktu itu karena memang sudah memenuhi. Bapak bilang tadi alat kerja ditarik kan memang Bapak dipindahkan ke perawatan. Bapak tidak mau panen. Jangkos tidak perlu alat panen. Putih Brondol tidak perlu alat panen, Pak. Untuk apa alat panen sama Bapak? Bapak diberikan alat, diberikan tugas, Bapak tidak pakai. Ditarik untuk orang yang mau panen. Oke. Bapak tadi terus masalah surat SP1, SP2 diterima sekaligus. Bapak sudah datangi di hari tersebut. Dan tapi tidak ada di rumah. Diberikan ke istri Bapak. Istri Bapak juga tidak mau tanda tangan surat terima. Besoknya Bapak di rumah langsung dikasih sekali dua. Di mana letak salahnya? Oke, walaupun pada saat itu saya tidak tahu, tapi setahu saya aturannya memang itu harus diberikan di orang yang di rumah. Dalam hal ini istri Bapak yang harus menerima. Nah itu ya. Jadi kalau masalah ini sebenarnya sudah selesai nih. Sudah selesai di PHI tahun 2020 atau 2021. Tapi kita nggak tahu nih kenapa itu kembali. Diajukan kembali. Ya, karena setahu kami berkas-berkas pendukung dengan pengacara Bapak waktu itu termasuk pengacara waktu itu ini sudah selesai. Oke, jadi kronologis yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang dibuat Bapak asisten dan dibicarakan sampai di meja hijau. Jadi surat pernyataan ini pun Bapak juga sudah pernah dengar. Kejadian-kejadian yang saya bacakan ini juga Bapak mengiyakan, tidak ada bantahan sama sekali tadi di situ, kecuali yang tidak memotong tadi ya. Nanti setelah saya Bapak sampaikan lagi. Jadi dari saya mungkin cukup Pak. Dari apa yang saya sampaikan mungkin sedikit banyaknya Bapak juga sudah dapat gambaran. Nah, kalau memang ada yang kurang jelas boleh didiskusikan kembali. Ini Pak, ada yang tadi memang gaku apa semua. Cuma yang satu tadi nggak ada paksaan. Bapak bilang tadi, baca kan, nggak ada paksaan. Tapi besok hari Senin istri kami itu kerja. Kata mandornya, yang bermasalah 14 orang istrinya nggak boleh kerja. Kalau memang betul-betul kami diperkerjakan, istri kami ikut kerja kenapa? Kami yang salah sebenarnya. Contoh kayak, masa istri kami bisa salah juga? Kan itu dia. Makanya ada panggilan itu kan nggak kami terima lagi soalnya. Masa kita berdua diapakan? Kami yang salah sebenarnya. Contoh. Istri Bapak yang salah, istri Bapak nggak dikasih kerja. Gimana pesan Bapak? Istri Bapak kerja. Ada yang kamu pro, hari itu di sini mes ikan ini mesnya di luar kantor 20. Istri Bapak termasuk 14 orang yang tinggal kan? Iya kan? Enggak,
14 orang ini kepala pemanen Pak. Kalau berdua ikutan 28 dia. Itu. Jadi gini Pak, sebelum pada saat hari Minggu itu yang disuruh orang Bapak bekerja, sebelumnya itu apakah pernah orang Bapak menyampaikan kepada pimpinan atau mandor asisten Bapak kalian tidak mau bekerja lagi? Ya mana? Kalau sebelumnya nggak pernah kerja hari Minggu Pak. Berarti orang Bapak selain daripada hari Minggu, Bapak tidak pernah membantu itu kerja. Ya, kalau kita Pak, bukan kalau ada kerani Mei sekarang kita hitung absenku dalam setahun gitu. Nggak ada absenku Pak dalam kerja di kebun ini. Iya. Yang saya pertanyakan sama Bapak, sebelum itu kan Bapak pernah kerja terus Pak. Kerja terus Berarti Pak. hanya gara-gara satu hari itu aja dan itu pun hari Minggu. Iya. Bapak langsung dipecat. Itu, Gara-gara itu saja. itulah makanya kita keberatan Pak. Berarti kan ada sepihak dari pihak perusahaan hanya gara-gara satu hari Itu. Nah, berarti kan sebetulnya pihak perusahaan itu pun tahu sebetulnya kan. Masa cuma hari Minggu itu aja dia tidak bekerja? Tidak ada kata-kata dipecat di situ. Tapi itu tadi Pak, kan Yang saya mereka ini kan sebutkan, saya nggak ada nyebut kata dipecat di situ. Bapak jangan membelokkan kata-kata lain. Ya. Jadi dari kronologis itu satu kali pun tidak ada kata-kata dipecat yang saya keluarkan. Bapak pegang HP semua direkam, tolong dibuka kembali. Bapak jangan membelokkan kata-kata. Ini komandan, untuk para saudara yang merasa korban itu ini ada yang tiga. Beliau yang Bapak bacakan, adakah enggak seperti Pak Pandu dulu, ada enggak Bapak setelah mendengar apa semua keterangan ini sudah betul atau ada bantahan dari Bapak? Yang dibacakan Bapak. Yang dibacakan Bapak ini, ya. Apakah sesuai poin yang Bapak bacakan ini tadi itu semua sudah benar atau ada bantahan dari orang-orang Bapak yang tidak sesuai dengan pembacaan tadi? Silakan Pak. Sebenarnya poin semua yang dibacakan Bapak ini betul, tapi asal usulnya kami nggak terima itu tadi Pak, sesuai yang dikatakan Bapak ini tadi. Artinya Pak, memang surat panggilan itu ya, cuman ini dia tadi permasalahan itu kan hanya itu saja. Sementara selama kami bertahun-tahun bekerja situ Pak, kami kasih keluhan untuk nggak bekerja lagi itu dibolehkan. Kenapa pada saat itu juga dipaksakan gitu? Di situ kami nggak terima pada saat itu Pak. Tapi nggak terimanya kan karena kami hanya meminta amal dari Bapak ini tadi. Gimana cara Bapak asisten ini, cara membilangnya, karena kami sudah memohon kalau memang bisa kita oke lah sesuai untuk pusingan tadi. Nah, jadi kan kita memohon kalau sore ini pun kami bantu sampai jam sekian Pak, kami siap tetap dua kapelan panen. Jadi orang itu tetap juga bertahan Bapak itu harus besoknya harus bekerja. Tetap juga kalau nggak masuk, bagi siapa yang nggak masuk keluar. kata siapa? Kata asistennya. Makanya kan pagi itu sesudah apa? Makanya kami nunggu di rumah, bukan kami bisa merusak atau ribut enggak. Poinnya Pak, kita dengar tadi dari pembacaan Bapak ini bahwa di hari selanjutnya orang Bapak pernah dipanggil, dapat dalam artian itu dipanggilkan mencari solusi atau bagaimana apa sesuai tadi pembacaan itu nggak pernah hadir dalam panggilan itu. Memang betul Pak, kami nggak pernah hadir itu soalnya karena kami tadi itu putus asa Pak, soalnya itu kejadiannya itu kok kami juga keluarga kami juga nggak kerjakan pada situlah apanya kami itu. Oh, berarti kami ini sangka berarti kita nggak dipakai lagi lah untuk apa yang kita dipanggil begitu. Oke. Sementara keluarga kita aja nggak dikerjakan. Izin saya mau bertanya dulu. Terima kasih Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan ada beberapa poin tadi Bapak bacakan mulai dari keterangan tadi. Nah, untuk dengan pertanyaan saya dengan singkatnya, para mantan karyawan yang ada yang 14 orang ini tadi itu sudah dinyatakan mengundurkan diri seperti itu tadi ya. Nah, apakah di dalam pengunduran diri ini mereka berhak kan mendapatkan pasangan atau tidak? Kalau dia pengunduran diri secara sepihak Pak, tahu saya Pak ya, itu memang tidak ada hak pesangon. Hak pesangon itu diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara baik-baik dan memenuhi syarat pengunduran diri. Secara umum biasanya terjadi di beberapa PT itu
1 bulan sebelum sudah mengajukan surat pengunduran diri. Masa kerja minimal 3 tahun sudah SK. Itu setahu saya Pak. Tapi saya tidak tahu pasti pada saat itu seperti apa aturannya. Oke, nah kalau orang-orang yang mengundurkan diri secara sehat, secara baik, itu pasti akan dibayarkan semua hak-haknya, Pak. Tidak ada yang kurang. Nah, kecuali memang dia mengundurkan diri secara sepihak, nah itu secara undang-undang juga memang tidak perlu dibayarkan sanggupnya. Oke, itu diterapkan dengan undang-undang seperti itu. Itu diterapkan melalui kepemilikan atau pihak salah satu PT. Maksudnya salah satu PT? Itu yang Bapak sampaikan tadi dengan cara untuk mengundurkan diri itu tidak dikategorikan layak mendapatkan. Saya tidak tahu untuk PT lain atau PT sini. Tahu saya di sini Pak. Ya. Ketika kita mau mengundurkan diri, hak yang dibayar adalah tadi jika memenuhi syarat 1, pengunduran diri diajukan 1 bulan sebelum hari H. Yang kedua, masa kerja sudah lebih dari 3 tahun. Masa kerja sudah lebih dari 3 tahun. Jadi kalau kita sudah dapat surat panggilan 1, surat panggilan 2, dan 5 secara betul-betul tidak masuk, itu tidak masuk kategori pengunduran diri secara baik. Jadi itu pengunduran diri secara sepihak. Pak ya. Jadi itu yang saya ketahui Pak. Lebih kurangnya itulah. Kalau ada sesuatu berarti perlu diperhatikan itu. Lebih untuk menjawab Bapak yang tadi kenapa tidak datang saat itu. Ada namanya bipartit dan tripartit. Bipartit adalah penanganan permasalahan antara yang bersangkutan, Bapak selaku karyawan, dan perusahaan selaku pemberi usaha. Kalau Bapak dipanggil saja tidak mau datang, bagaimana permasalahan itu bisa selesai? Sekarang saya tanya ke Bapak, Bapak datang lagi di sini ngapain? Menyelesaikan masalah kan? Iya. Kalau Bapak datang waktu itu, muncul nggak masalah itu? Saya rasa kan? Ya kan? Sekarang Bapak tidak datang waktu itu, Bapak tuntut ke pengadilan, Bapak kalah, Bapak tuntut lagi kemari, Bapak bawa Bapak pers ini semua, membahas masalah yang sama. Gimana kita tahu udah kalah Pak? Suratnya pun nggak ada kok. Ada putusannya dengan pengacara Bapak waktu itu. Saya dapat surat putusan ini dari pengacara kami. Boleh saya izin bertanya, siapa pengacara mendampingi? Kalau pengacara Bapak ini saya tidak tahu. Oke. Pengacara untuk didampingi dari pihak dari PT Mal. PT Mal itu kami sudah dapat dari HO. Kalau pengacaranya siapa saya belum pernah berkomunikasi. Karena memang setiap kejadian pengadilan perselisihan itu langsung ditangani oleh HO. Dalam departemen itu sendiri, HRD-nya HO, Departemen Industrial. Jadi ketika ada masalah di PT, kita akan berkoordinasi dengan perusahaan. Perusahaan yang menangani itu. Kami hanya mendapatkan salinannya. Nah, seperti yang saya bacakan tadi, itu salinan resmi dari si kronologi dari asistennya. Saya nggak tahu kronologi dari Bapak, memang tidak dijelaskan di situ. Ya, jadi nanti kalau Bapak bilang tidak tahu permasalahannya itu menang kalahnya, waktu Bapak menuntut itu dengan pengacara Bapak tahu nggak hasil ini seperti apa? Jangan-jangan sampai sekarang Bapak nggak pernah ketemu lagi dengan pengacara setelah dari putusan sidang itu. Oke, saya mau nanya. Biasakan data dan fakta yang kami temukan, nah, jadi semuanya sudah kita kutip. Apakah benar Pak yang Bapak mewakili 3 orang ini dari 14 saka? Kita pun dapat tambahan 1 lagi sebenarnya, 15 saka ini yang terhitung. Tambahan 1 dari mana? Cuman kita belum tahu respon. Orang-orang Bapak menyampaikan sama kami pada saat itu orang Bapak di PHK, bahkan diusir dari kebun. Iya Pak. Diusir ya? Sampai dituntut di dipaku apanya itu? Itu yang dimana kita dari tadi Pak, menceritakan Diusir dari mana? Mereka juga berbuat Supaya Pak, kami ini biarlah pihak perkebunan menyampaikan sebagaimana yang mereka alami. Tapi orang Bapak juga menyampaikan sebagaimana yang Bapak alami. Nah, Itu yang terjadi sampai hari entah hari apa lah itu. Turunlah tim security sama Bapak Brimo. Brimo. Iya, Berapa orang Brimonya? 1 Pak Brimo. Kalau Itu saya kebun. Iya, pokoknya Brimo kenapa enggak tahu namanya Brimo itu? enggak tahu Pak. Oke. Nah, jadi untuk mempaku apanya pintu, dia nggak bisa kami di situ lagi tidur lah menginap gitu. Diusir. Iya, Sama langsung ini diusir diusir. itu. Bagaimana kita memenuhi panggilan tadi sementara kita udah di iya, makanya cuma istri kita yang ada di rumah. Oh,
Berarti udah nggak bisa masuk ke rumah gitu. Kalau istri di rumah, rumah dipaku, tapi istri di luar. Iya di luar sebagian Pak. Ini Kalau dia boleh pindah kemari Pak, dalam kemari cuma biarkan ada fatal. Gimana? Jangan kasih tunjuk lah orang istri orang apa ini. Hah? Udah mau kemari kan ditanya di pos Pak. Enggak, tadi bapak bilang istri di rumah. Iya. Tapi rumah dipaku. Kan sebagian yang masih terbuka Pak. Kalau pintu kami hari itu udah dipaku. Tinggallah di rumah begini. Sekarang begini Pak, saya jawab masalah itu Pak ya. Ya. Yang Bapak sampaikan pengusiran itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Waktu itu proses demi proses Iya berjalan. Bapak itu ya. Saya proses demi proses berjalan. Setelah kita terima salinan putusan bahwa PT Mal memenangkan perkara, kemudian saya dan beberapa security dan brimob, kan begitu Pak. Mungkin orang Bapak masih ingat, kita kumpul orang Bapak di satu rumah secara baik-baik setelah salinan putusan kita terima. Masih ingat saya Pak, kita jadikan satu rumah untuk berdiskusi terkait putusan yang sudah kami terima dari kantor pusat. Kebetulan waktu itu orang Bapak tidak ditemukan, orang Bapak tidak dijumpai, yang ada hanya ibu-ibu di rumah. Kan begitu Pak. Jadi istri orang Bapak saya kumpul semua, turun dengan beberapa security dan brimob. Saya sampaikan bahwa putusan itu seperti ini. Karena orang Bapak sudah tidak lagi jadi karyawan orang itu. Karyawan baru kan ada yang mau tempat di rumah. Jadi kita harap orang Bapak meninggalkan rumah. Itu yang pertama. Mediasi kita sampai 3 kali Pak. 3 kali. Kumpul di tempat yang sama juga. Nah, 3 kali berjalan dengan orang Bapak tidak pernah saya jumpa memang. Hanya istri orang Bapak aja. Nah setelah itu ada yang beberapa kakak yang mengindahkan himbauan kita sesuai dengan salinan putusan yang kita terima, dan ada juga yang tetap ada di situ, kan begitu Pak. Nah, beberapa kakak yang bersikeras tetap ada di situ, mungkin ada tindakan dari personil untuk menutup pintu begitu. Cuma dari awal kita sudah himbau secara baik-baik bahwa putusannya seperti ini. Nah, begitu ya Pak. Berarti sesuai yang disampaikan Iqbal, berarti memang benar itu ya, memang benar itu ada pengujian itu atau pengakuan itu ya. Cuman cara waktunya yang kami tanyakan, cara waktunya pada mulai mau kerja dengan penutupan itu berapa lama? Sudah sangat lama Pak, karena proses berjalan sudah berapa lama. Setelah kita terima salinan putusan, baru kita kumpul orang ibu-ibu, karena bapak-bapak tidak kita jumpai lagi. Kita sampaikan 3 kali Pak, kita sampaikan baik-baik. Begitu ya Pak. Jadi mungkin dipikir Bapak ini, di situ kita tarik lapas hukum. Lama, prosesnya masih lama. Berjalan salah. Oke, ini mau bertanya dulu lagi Bapak. Itu kan karena sesuai yang tidak manajer, terjadi. saya mau tanya dulu ke Bapak manajer. Di saat perjalanan sidang perkara ini tadi, apakah para korban ada hadir mendampingi perjalanan sidang itu? Perkara. Kalau waktu sidang itu kita nggak tahu Pak. Kita semua orang baru di sini. Tapi yang jelas waktu itu infonya permasalahan sudah selesai. Siapapun peserta yang ikut hadir itu, Bapak coba tanya ke pengacara Bapak siapa. Apakah Bapak merasa datang waktu itu? Bapak kan Bapak. Karena masalah seperti ini Pak, saya perjelas sama Bapak. Sebenarnya orang ini sudah jatuh dari tangga, ya sudah dikorbankan lagi, jatuh dari tangga, tersiram lagi cat. Nah kalau Bapak singgung masalah pengacara itu, hingga orang itu mengaku sama kami, bagaimana yang mereka alami, mereka itu sudah kena uangnya sampai ratusan juta, yang 35 juta itu mereka yang tahu, maka sampailah ini ke kami. Jadi saat ini makanya oknum pengacaranya patut diduga melakukan penggelapan dokumentasi negara milik orang ini. Tadi malam kita sudah buat laporan di Polsek MBG. Itu korban langsung mewakili dari beberapa kakak, laporan tadi malam dibuat di Polsek MBG. Nah, kita langsung sama Pak Polsek, Pak Umbi. Karena saya tadi malam diterima tidak Pak Polsek.
Nah, apabila tidak terima, maka kita akan membuat laporan di Polda Sumut. Tapi ternyata diterima, makanya itu oknum pengacara itu masih sedang berproses dilaporkan oleh para korban seperti itu. Karena sesuai informasi yang kita dapatkan, Nah, orang ini buku tabungan ini dibawa, semua asli dokumen mereka dibawa. KTP asli dibawa, baru kartu pengangkatan SAW ya Iya. dibawa. Nah, sudah itu mereka saat butuh mungkin mau menyekolahkan anaknya kan butuh KTP. Nah, tapi penuh alasan oknum pengacara ini. Bahkan mengaku-ngaku itu dalam proses sampai saat ini katanya. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Sebenarnya gini, kalau kami lihat dari kronologinya, kami dari pihak kebun sudah cukup kooperatif, ya kan? Dilihat kita bekerja panggilan, kita tidak datang. Bahkan dilakukan mediasi lagi, dicari lagi nggak ketemu, ya kan? Jadi mau sampai di mana lagi usaha dari perusahaan. Tapi mereka yang tidak mau datang. Bahkan ibu-ibunya dipanggil, ya kan? Ya ibu-ibu difungsikan juga memberikan nasihat kepada bapak-bapaknya. Mau bekerja apa tidak, mau dilanjut kita mau ribut dengan perusahaan apa tidak, mungkin gitu kan. Tapi kita dari perusahaan pasti pengen, namanya mediasi ini masih pengen bekerja lagi. Kecuali kami memang gak suka lagi, ngapain lagi kita butuh mediasi lagi kan gitu. Tapi dari keterangan dari Pak Umas ya, dia mediasi lagi gitu. Apakah masih pengen lagi bekerja karyawan kita ini? Ya kan? Apa mesti sampai tingkat pengadilan seharusnya? Sebenarnya bisa putus ini jika mau dapat surat panggilan kerja pertama itu datang, saya rasa nggak ada lagi masalah. Tapi mungkin ada yang memprovokasi itu tadi. Ya, bisa beginilah cari ke sana. Inilah yang menjadi kelemahan dari karyawan kita. Mau dimanfaatin, cari celah dari perusahaan. Ini mungkin kita bisa dapat gini, dapat duit nanti. Yang dapat apa? Bapak ditogoi sama pengacara bapak. Kita langkah-langkah kita sudah benar. Ya kan mau soalnya sudah sampai tingkat pengadilan, udah ada putusan. Kalau bapak cari lagi ini pendampingnya ini begitu kita cari kesalahan pak. Kita sudah ada putusan pengadilan. Ini sampai kita kronologis sampai bawa pers atau apa lagi gitu. Kami tahu bapak pengacara, bapak kalah habis 100 juta sampai kumpul dengan karyawan lagi kan, sampai habis duit. Bapak dibohongi, cari-cari kesalahan itu apa? Ya kan? Kita tahu di sini kerja. Bukan perusahaan itu. Kalau memang gak suka dengan perusahaan, ya buat suratnya. Kita itu masuk secara prosedur pakai perusahaan. Ada di kita dan keluar pun pakai kita dan seperti juga. Kita masuk baik-baik, kemudian keluar dengan baik-baik. Jangan kita mau ribut-ribut, jangan mau kita dimanfaatin orang pihak ketiga. Kita kembali ke awal kita kerja sebenarnya. Itu yang kami selalu berikan keterangan kepada karyawan kita. Jangan mau diusik dengan pihak-pihak yang mau menguntungkan dirinya sendiri, mau dimanfaati. Ya. Itu yang kita mau mediasi, tapi tidak mau masuk akal. Kalau mau ditempuh dengan jalur hukum, di sini kan kita layani sesuai dengan aturan yang berlaku dengan undang-undang. Ya, Pak, kita nggak ada kita berusaha untuk nggak suka dengan karyawan kita. Ini motifnya mungkin ada yang lain. Kita pun nggak mau juga. Ya kalau luar motifnya kita pun nggak bisa juga berbicara juga ya. Ya yang ada hasilnya kita tunjukkan ke pengadilan. Kalau kita cerita kronologi 3 tahun yang lalu lagi juga bagaimana lagi kita mengingatnya? Yang ada cuma bapak ini cukupkah mewakili yang 15 orang ini? Kan gitu. Sementara waktu terjadinya diatur untuk kerja hari ini cuma satu yang berikut provokatif. Mewakili mereka dengan semua yang pengen mau kerja? Mungkin ada yang mau kerja hari ini, kan gitu. Tapi karena satu yang ribut memprovokasi mungkin seperti itu. Ya kalau nggak mau kerja sudah nggak mau kerja, kita nggak paksa. Ya. Jangan dibawa provokasi yang lain. Gitu. Bahkan dari Senin kita panggil lagi untuk bekerja, tapi nggak mau, udah berpikiran negatif. Bapak mau kerja panen atau tidak? Ditariklah alatnya. Ya kalau mau panen, ya sudah diaturkan ke pekerjaan lain. Bukan berarti kita tarik alatnya nggak mau bekerja. Itu makanya komunikasi itu penting dibangun. Itulah dipanggil surat panggilan kerja itu. Ada humas kita mediasi lagi, tapi nggak mau. Bagaimana mau mengambil satu keputusan yang baik di antara kedua pihak? Jika yang satu tidak mau hadir. Kan seperti itu. Mungkin dari saya itu aja Pak. Itulah mungkin Pak Manajer terputusnya miskomunikasi. Iya. Awalnya dari situ komunikasi. Makanya saya juga terherannya seperti ini. Kita artinya kan nggak mengambil keterangan dari para korban, tapi kita pengen butuh tanggapan dari manajemen perusahaan. Apakah pihak perusahaan ini sudah selesai sama oknum pengacara ini atau gimana?
apa sih alasan oknum pengacara ini tidak bawa dokumen negara, KTP, tabungan, BPJS dan lain sebagainya. Makanya kita bertanya-tanya ini. Sehingga tadi malam saya memaksakan kehendak minta sama Pak Kapolsek, Pak Sobi, buat LP penggelapan dokumen. Itulah yang lapor si Kopra. Jadi kan gini kan kita sedikit banyaknya tahu kan kejelasannya. Pihak kita dengar banyak. Jadi mohon maaf Pak, saya potong sedikit. Saya pun semenjak terima salinan putusan sudah merasa heran juga waktu saya jumpai ibu-ibu di rumah 3 kali itu Pak berturut-turut dengan hari yang berbeda. Mereka dapat info mereka menang gitu, sementara salinan putusan sudah kita terima. Kenapa seperti ini? Rupa-rupanya akhir cerita saya dengar, mohon maaf, pengacara Bang Bapak ini lain arah gitu. Dalam artian lain arah gimana? Ini diiming-imingi terus ini orang bapak-bapak ini. Jujur Pak Perubahan, jujur dari 14 Bapak sudah berapa jadi korban rumah Allah? Berapa di? Seingatnya 135 juta. Dan baru dalam bulan ini sesuai keterangan para korban ini komunikasi melalui HP menanyakan hal ini dan pihak pengacara itu menyampaikan bahwa perkara ini dalam proses Jadi, nah bisa aku jawab lagi Pak. Ucapan Bapak tadi, karena Bapak ini tadi bilang nggak ada secara kekerasan. Kalau memang nggak ada secara kekerasan kita bekerja hari Minggu, Pak, kita hari Sabtunya kan libur karena di situ dipaksa besoknya harus kerja. Kalau memang nggak ada secara paksa, kenapa hari ditarik langsung alat kita kan gitu? Kalau memang dialihkan ke yang lain, kan gitu tadi dibacakan Bapak ini. Itu tadi karena ada tindakan provokatif kita takut ya kan, alat ini alat senjata tajam bahkan takutnya sangat tenaga. Kalau Bapak memang kemarin dipanggil pada saat panggilan pertama itu datang, apakah masih mau panen atau tidak, itu kan bisa dialihkan seperti tadi istirahat cangkos, kutip rondolan, itu tadi bukan kekerasan. Kalau kekerasan Pak, kita pakai fisik, pukul sana pukul sini, itu namanya kekerasan. Tapi kalau masih bentuk teguran, omongan, itu biasa. Kita dalam aturan permainan perusahaan di perkebunan juga ada namanya, kita harus menegur juga, ya kan gitu. Tidak ada salah. Kalau memang betul Bapak panggilan itu, seharusnya baru ditarik alat, dikasih surat panggilan, kan gitu. Ini duluan alat ditarik, baru menyusul surat panggilan. Kita mundur lagi bahasa. Kita balik ke awal lagi di bahasanya kalau kayak gini. Nah, jadi sebenarnya Bapak katakan kemarin benar, konfirmasi. Tapi kalau tuduhannya kekali lagi itu salah alamat Bapak. Bapak harusnya mencari pengacara yang satu sudah. Karena dari kami sudah menerima salinan putusan tadi. Oke, sekarang gini Pak, kira-kira Bapak manajer pemimpin kebun ini apakah nggak punya etika baik terkait dengan sebagaimana ini orang ini yang mewakili dari lainnya, dari karyawan Bapak sendiri khususnya PT Madinah Lestari, apakah dari pihak perusahaan nggak punya etika baik untuk namanya memberikan salah satu pengabdian lah selama mereka mengabdi di perusahaan. Nah itu tanggapannya gimana Pak? Kalau terkait itu kita nggak bisa ngambil keputusan Pak, karena sudah ada dari yang sudah selesai keputusan pengadilan itu. Ya saya pikir saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Masalah etika baik kalau secara pribadi mungkin ya bisa, tapi kalau secara besar saya nggak bisa ngambil keputusan. Itu maka dari itu kan kita sampaikan ke Pak Manajer, nanti kita juga akan sampaikan ke kandirnya Pak. Artinya kan kita juga pernah menyelesaikan pada saat itu beberapa tahun yang lalu ke PT Sendora, tapi hanya dengan mediasi kita sesuai lapangan sampai ke tingkat kandir, ternyata terjalinlah pada saat itu ada etika baik dari pihak perusahaan. Maka ya kita bukan pandang nominal Pak ya, bukan pandang nominal, tapi namanya cara pri kemanusiaan lah, namanya ya pengabdian, bukan nominal tapi terjadi. Itu namanya dulu PT Sendora Pak, itu waktu itu di PHK dia
9 tahun lamanya, tapi ketemu sama saya pada saat itu. Lalu saya dari bawah langsung ke Dinasker, saya sampai tingkat provinsi. Ternyata dari pihak direksi menghubungi kembali personalnya waktu itu, jadi terjadilah penyelesaian itu. Tapi memang dia sebelumnya tidak pernah minta tolong saya ke sini, tapi tunggu banyak dulu dia dituduh menggunakan minyak beko karena dia sebagai eksportir. Nah, cuman ini itu hak bapak lah, istilahnya kan kita menyampaikan. Dan juga mungkin orang ini tetap akan mencari keadilan ya, karena kan pemimpin tertinggi adalah presiden ya, dan kita tetap ada acuannya. Tapi kalau memang seumpama dari pihak perusahaan ini punya etika baik, kita bukan nominal. Etika baik itu gimana? Mungkin bapak paham ya. Jadi oh iya benar. Nah kalau menurut saya ya, mereka ini belum terlalu pasal, karena mereka saya pertanyakan tidak ada melakukan hal yang anarkis atau mukul mandor atau security atau mencurikan buah. Nah, kan belum terlalu fatal. Cuma secara manusiawi ya, Bapak selaku pemimpin kebun di sini, Pak Manajer, makanya saya tadi hanya menanyakan apakah adakah etika baik dari pihak perusahaan. Oh iya loh, ini dulu mantan karyawan saya. Tapi kalau mengingat dan menimbang sesuai kronologis juga yang kita tahu kan, mereka juga tidak ada melakukan hal-hal yang melawan hukum kan, seperti itu. Jadi kita hanya minta salah satu kebijakan dari orang bapak Ini berpengadilan ini nggak usah cerita ke sana lagi kan, hanya kebijakan. Kebijakan dari orang bapak dengan rendah hati, bermurah hati, apalagi kita sesama pak ya, manusiawi. Gimana lah etika baik dari bapak selaku pemimpin di perusahaan ini, bapak kan berdua ini manajernya. Gimana lah kira-kira ini kita secara ini aja pak ke keluarga ini pak ya, kita nyampein. Nah gimana lah menurut perasaan bapak aja lah, hati bapak itu kan kita udah dengar, bapak juga dengar. Saya tanya tadi, pernah nggak mencuri buah? Nggak pernah. Pernah nggak melakukan kekerasan, mukul mandor atau mukul sukriti? Nggak pernah. Nah, lalu kan kesalahan mereka ini sesungguhnya pak tidak fatal, hanya terputus sebenarnya miskomunikasi. Nah, jadi kita berharap dari rekan pers ke sini, syukur-syukur pada hari ini hasil mediasi kita ini atas sosialisasi kami ke sini terjadilah ada mungkin tidak berkepanjangan gitu. Nah, hanya itu tinggal kembali ke orang bapak pimpinan mengambil salah satu kebijakan. Kita bukan hanya nominal pak, nominal itu kan nomor 2, tapi secara manusiawi acuan sebagaimana kan undang-undang 1945 kan sudah jelas diterapkannya. Jadi apalagi namanya yang namanya warga negara Republik Indonesia kan wajib hidup tentram, aman, nyaman. Jadi kalau bapak mengambil suatu kebijakan dengan bapak pemurah hati, mungkin tak mereka yang membalas, tapi mungkin bapak kan dilipat gandakan rezeki orang bapak, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari mara bahaya. Saya bukan menasihati pak, hanya ini kita secara manusiawi aja, karena kalau saya cermati sebenarnya saya prihatin, makanya saya terpanggil pak turun ke sini. Prihatinnya ini mereka ini sudah jatuh dari tangga, tersiram set, sudah korban, dikorbankan lagi, diminta lagi KTP asli, buku tabungan, BPJS, pengangkatan karyawan, duitnya lagi. Terpanggil kami pak turun ke sini. Apa yang sebenarnya ini? Kami kan nggak sepercaya itu, tapi faktanya itu kami klarifikasi sama oknum pengacaranya. Memang betul dia mengakui. Makanya itu tadi malam terjadi, buatlah laporan korban ini pak, perubahan itu Polsek MBC. Jadi Pak Kapolsek juga udah cerita sama saya, Pak Ketua, saya
itu saya sampaikan itu cuman saya sih nggak tahu persis apa nanti tanggapannya. Baru menambahkan Pak, itu surat salinannya ini tolong diberikan kepada kami Pak, biar juga kami bisa belajar. Surat Salingan artinya kalau memang pihak bapak manajemen perusahaan tetap berpedoman tentang putusan pengadilan, karena kan terkadang ini kan masih banyak sifatnya bersifat masih kasus prematur, perdata, pidana berbeda-beda. Nah, jadi kan kalau acuannya ini sebenarnya menurut hemat waktu saya, bagaimana Undang-Undang Nomor 13, setiap perusahaan yang mengeluarkan hasil produksi baik karet ataupun sawit, kalau memberhentikan karyawan dengan cara sepihak, maka kalau ini dilanjutkan izin usaha juga bisa dicabut. Nah, tapi kita akan lihat kalau memang orang pihak perusahaan punya etika baik, kita bukan pandang nominal, tapi secara manusiawi. Ya kalau memang bapak itu dengan bermurah dengan cara seperti ini kekeluargaan sebenarnya Pak ya, kita bukan ada pengadilan, kita nggak ingin sana. Nah, kami lebih justru bangga ya Bapak. Nanti saya akan support sama Bapak seorang manajemen yang benar-benar kan lupa kok, nggak ada pernah mau bermantul, nggak ada juga pernah curi uang. Nah, bukan nominal yang saya sebut itu. Tapi kalau memang ini tidak juga terwujud, ya kami demi orang ini untuk mencari hak karena pemimpin tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia. Kami akan tetap mencoba karena kami sesuai fakta data yang kami temukan sebagaimana acuan dari pasal 184 KUHP. Kami belum temukan mereka melanggar perbuatan yang melawan hukum atau mencurikan uang atau melakukan hal anarkis. Dan buat dugaan ini hanya mencatat cara sepihak, dan kita akan meminta kepada PJ Bapak Gubernur Sumatera Utara juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dan kita akan melayangkan surat kedua dan kita akan langsung ketemu ke Istana Presiden. Kita minta izin perusahaan dicabut karena kita secara manusiawi kita sudah temukan 15 korban. 15 korban melapor saya, Ermansyah, Direktur PT Media Mitra Negara. Nah, jadi kita surat menyurat sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi sampai Bapak Presiden Republik Indonesia, dan kita akan melampirkan surat pertama kita sosialisasi di kebun ini. Tapi secara manusiawi saya hanya menyampaikan kalau Bapak punya etika baik, Pak Humas, Pak Manajer atau Bapak ini, Bapak sebagai KTU punya etika baik. Saya bukan sebut nominal, saya pernah Pak selesaikan masalah seperti ini. Makanya kenapa kamu dulu pakai pengacara? Itu apa pengacara? Saya marah. Saya kasihan sama kamu ini. Apalagi pengacara kamu itu satu suku. Masa iya sesama satu suku mampu kayak gini? Yang saya sedihkan Pak, dokumen asli mereka ini sebagian KTP-nya ini masih ditahan sama oknum pengacara itu. Maka itulah prihatin saya. Saya sendiri terpanggil di situ. Dari saya, apakah manajer sudah selesai semua pengacara atau gimana, saya nggak tahu Pak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma saya masih itu yang saya kutip-kutip saya temukan. Nah, jadi saya cuma hanya menyampaikan dari beberapa poin. Minta apakah pihak pemimpin Bapak Nisi di sini yang mewakili dari direksi kebun punya etika baik kepada mereka, juga mewakili dari teman-temannya. Nah, gimana? Kita bukan sebut nominal Pak, etika baik kan beda kan Pak? Itu aja. Gimana Pak KTU, Pak Manajer, kita secara manusiawi Pak, mungkin kita meskipun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, kita tetap satu tujuan. Dan kita tidak perlu terlalu merasa kebal hukum ataupun ini itu. Ferdi Sambo pun yang bintang 2 pun jatuh masuk kiringan. Kenapa? Nah ya kecungkil semuanya. Jadi kita nggak ke situ Pak sebenarnya. Hanya cuma ini aja lah, tawaran aja lah.
dari Bapak manajemen ada etika baik sama ini mereka tadi kan jangan rame-rame, nggak kita di sana bukan demo, tapi artinya supaya Bapak nanti bisa menyampaikan ke yang lainnya apapun nanti. Ya kan di sini sudah menjelaskan, Pak Hadir ini sudah menjelaskan, kita sama-sama di sini mendengarkan kan Pak, apapun yang didiskusikan tadi seperti itu. Hanya cuma kita minta kebijakan dari Bapak saja. Ya kan boleh sih Pak, selaku namanya pemimpin kan Pak, bijaksana, bijak sini, bijak dalam atasan, ngapainlah sampai ke kami, bijak juga dalam bawahan, sikapi selesai kan. Orang ini juga mengatakan ya orang tak pernah kok melakukan perbuatan yang malam itu. Kalau yang saya tangani dulu Pak, dituduh menyulit bensin. Nah, jadi personalianya manajernya anggap kebal hukum, saya sikat sampai ke presiden selesai. Kalau enggak, saya jamin lah izin perusahaan cabut tutup. Ini nggak patah, perusahaan nggak patah. Karena tenaga kerja ini kan dilindungi. Dan mungkin yang mengurus awal ini belum tahu delik-delik yang sebenarnya. Ngapain sejauh-jauh? Maka orang ini sebenarnya sudah dikorbankan lagi kalau mengurus. Makanya kami dari rekanan dari sebagian Bapak Medan turun ke sini karena kami tidak mau Pak menimbulkan kebohongan. Dan apa lanjut kami jika belum ada penyelesaian lanjutan kami untuk menyikapi ini? Kita sudah ada serah terima Pak ke PJ Pak Gubernur, langsung kita menghadap serah terima untuk menyampaikan ini. Tapi kita tetap akan ke pemimpin tertinggi. Ada kok Pak Presiden, ada kok Pak Mahmud MD. Karena kan kalau masalah pedoman pengadilan Pak perkataan hukum ini seperti ini, ada industri hukum. Industri hukum ini orang yang benar itu bisa jadi salah. Nanti dikasih pasalnya sama polisinya ini aja. Nanti jaksa kasih tuntutnya segini aja. Nanti ini aja. Orang yang salah pun bisa bebas. Yang benar bisa jadi salah, itu banyak industri hukum. Tapi saya di sini Pak hanya cuman sebenarnya menyampaikan aspirasi dari yang para korban alami. Memang 14 Pak yang awalnya menyampaikan kepada kami, tapi tadi malam ditambah satu lagi, 15. Mungkin tak beda divisi, 15 lah aslinya. Jadi bahkan yang sebenarnya diadukan sama kami ini sudah di PHK tanpa ada diberikan pesangon, diusir lagi. Jadi gimana rasa Pak di sini? Saya tanya, kamu pernah nggak nyari bor? Saya tanya dulu waktu itu. Nggak ada Pak, benar. Kamu pernah nggak menghukum mandor? Nggak pernah, benar. Tapi ternyata Bapak manajer mereka berani kok. Saya nggak pernah beli buah, saya nggak pernah mukul gitu. Gimana Pak manajer tanggapannya? Jadi Pak, kalau dari saya pribadi kan bisa nanti yang Bapak coba itu kami sampaikan ke pimpinan tertinggi manajemen. Masalah bentuknya atau setuju kita pun bisa berputar saat ini. Kalau masalah etikat baik, awal kita sudah ada sebenarnya etikat baik. Ya, dari kronologi ceritanya saja sudah ada etikat baik. Ya, mediasinya sampai berapa kali sampai hubungan besar kedinasan kerja itu kan merupakan suatu etikat baik dari perusahaan untuk memperjuangkan bahwa karyawan kita itu masih mau kita pekerjakan bagaimana. Jadi mungkin karyawan kita ini sudah diiming-imingi dengan pengacaranya jadi berpikiran ke arah negatif, ya kan? Mungkin ada mungkin nominan yang lebih tinggi jika kita berbuat seperti ini kan, itu kan? Itulah yang kita selalu berikan penjelasan pada saat mediasi. Tapi tahu Pak, yang kita ini namanya iming-iming ada aja yang lari dari yang kita inginkan kan gitu kan. Dan bahkan saat ini tetap ada aja seperti itu. Nah, khawatirnya ya kita pun nggak tahu inilah yang kita jaga. Makanya kan perusahaan berusaha semaksimal mungkin ya tidak melakukan ada celah seperti itu. Dan yang kita khawatirkan karyawan kita paling suka cari-cari celah. Nah,
Ini yang kita nanti nggak nyambungnya. Ini yang kita selalu harus tetap berkomunikasi yang baik kan. Karena karyawan kita ini nggak suka sedikit nanti pakai pengacara. Ada pengacara saya, nanti ada kita jalan sedikit salah aja pakai pengacara. Kita salah ngomong sedikit pakai pengacara. Berapa sana ke sini. Bagaimana kami bisa bekerja dengan tenang? Kan gitu. Ini harus kembali juga ke karyawan ataupun yang Bapak bela saat ini. Nanti Bapak datang lagi, bela lagi yang lain lagi, punya etikat baik lagi. Tapi untuk saat ini saya sampaikan juga akan menjadi keputusan ataupun pilihan dari Bapak juga kan gitu. Iya. Ya, yang kami pertimbangannya seperti itu juga Pak. Ya, ini pun kami kembalikan ke manajemen. Kita pun bukan karyawan kita ini kita anggap memang rekan juga kan gitu. Inilah yang menjadi penggerak kita di perusahaan, bukan menjadi musuh. Sementara kalau kita menganggap kita musuh atau tidak kan gitu kan. Kalau kami menganggap kami musuh, kami tidak akan ajar mediasi. Tapi udah selalu langsung berpikir enggak, ini musuh, panggil pengacara, ini salah ngomong kan. Kita aja di dalam keluarga sebagai orang tua pernah juga anak kan itu kan. Salah ngomong ini bapakku ini harus bawa pengacara. Apakah seperti itu? Apakah kita tidak bisa ditegur kalau salah? Ya kan? Apakah kita saja yang perlu benar? Bawa pengacara, begitu salah ngomong orang tua kita, bawa pengacara. Apa seperti itu selalu cari solusi? Kan enggak. Ini yang perlu disampaikan ke masyarakat juga Pak. Kalau kita membela ataupun membela keadilan, mana yang benar? Kita juga cari seperti itu pemikirannya. Kita sosialisasikan pemikiran kita itu bagaimana sebagai karyawan yang bekerja yang selayaknya. Ya, kita di sini cari uang. Kalau mau ribut, kita cari perusahaan kita sendiri lah yang mau ribut. Kan seperti itu. Mungkin saya itu aja Pak. Jadi itu sudah dengar ya Bapak, nanti boleh ini sampai ke rekan yang lain. Pada intinya Pak Manajer sudah memberikan salah satu tanggapan. Sesungguhnya ada etika baik, tapi nanti mau dikomunikasikan dulu sama mungkin pimpinan tertinggi kan akan tahu. Jadi itulah mungkin yang kita jadi nanti saya mau minta nomor WA aja Pak Manajer nanti gimana ya, kita masih inilah, artinya kita di sini bukan bukan demo, bukan. Nah, makanya di sinilah titik terangnya sebenarnya. Inilah kebenaran. Mungkin Pak Manajer tadi nggak tahu Bapak diminta KTP, minta buku tabungan kan? Nggak tahu. Itu lucu sekali. Sampai saat ini belum ada di Ngarung ini bahwa udah ada keputusan solid ya. Malah dijanjikan di mereka ini bahwa itu permasalahannya dalam proses. Maka kita datang ke sini kok sampai 3 tahun prosesnya nggak selesai gitu. Proses terus. Bulan 11 kemarin lagi, baru beberapa bulan lalu, Malah minta uang lagi dia 4 juta. Jadi kasihan. Kita sudah putus. 4.500.000. Itu memang nanti kita kejar memang pengacara ini nanti Pak. Pastinya kita kejar juga. Banyak pengacara. Karena Saya ada dengar bukti Pak kita surat sih 80 juta yang ini. Nah, itu jadi kesan biar pengacaranya itu kok duit terus. Jadi orang ini jadi ladang duit. Iya. Tapi seharusnya kan diberitahu dia sebagai pengacara atau hukum itu seharusnya dia memberitahu kliennya itu bahwa sudah ada keputusan seperti ini. Kalau memang nanti kemudian hari mereka melanjut itu kan soal lain. Orang berharap ya kan? Iya. Jadi kami sendiri pun maksudnya 3 tahun Mbak KTP orang juga ini apa, buku tabungan juga apa. Makanya juga itu salinan keputusannya itu biar bisa kami apa dulu, tolong nanti diberikan kepada kami supaya kita juga bisa mempelajari yang bisa seperti itu. Karena ini Pak Pulo tadi kan Pak Manajer menyampaikan pada intinya tadi Pak Manajer ada Pak Titik kapan ini, tapi saya nggak bisa memutuskan sendiri ya, mau berkomunikasi sama pimpinan. Nanti kan kita bisa berkomunikasi sama Pak Manajer. Artinya persoalan ini kan semuanya sudah terang benderang dan nggak mungkin selesai pada hari ini. Ini pihak pembantu kan dengan ada etika baik Pak Manajer ada. Kita kan bukan nominal yang disebut orang, tapi etika baik ada. Makanya saya nggak paham. Jadi Udah cek. Saya minta izin ya Pak Manajer, saya kontak Bapak aja deh. Kalau Pak KDU-nya nggak usah lah ya, manajernya aja lah. Jadi kasih Kan samanya saling dengarkan Pak ya. Tapi dulu tadi Pak. Hah? Tapi dulu tadi. KTP bisa. Pak Manajer aja.
nanti biar bisa nggak res komunikasi ya, karena nah, kita nggak juga harus komunikasinya. semua ini Pak karyawan ini kan nanti mengadu sama kita, harusnya kita klarifikasi dulu apa benar si kopi tersebut. Nah, Namanya Saya Pak, ah, Historis Sagala, AM Sagala Pak. AM Sagala. AM Sagala. nomornya Pak 0813 813 62 62 kosongnya 3 kali 000 908 908 0813 62 03 kali 908. Cuma di sini agak susah cari. Iya. Sebelumnya jadi Nggak mau kasih maaf bersimpan. Terus simpan di SMS. Lagi kosong 8 13 62 62 kosongnya 3 kali 000 908 9 08 0813 62 03 kali 908. Anda nggak gaji jaringan Pak, nggak kasih Pak. Pak Humas boleh lah, saya minta Pak Humas. Pak Humas. Pendapat Masuk di 08 21 64 67 02 33 02 08 21 64 67 02 33. Iya, WA itu ya. Iya. Namanya siapa? Saya namanya Ermansa Pak. Satri. Itu kan kantor direksi lagi dibangun tuh Pak di Medan. Itu kan masih direhab lagi kan, sekarang ini kan pakai sebelah sana. Tapi mungkin 2 tahun lagi namanya baru selesai itu, karena kan masih sebagian semalam itu kayaknya lagi diteror-teror ya. Jadi kita akan keluar ya, sudah jam berapa ini? Setengah 1.